Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas dunia pertanian, dunia tanaman, dan dunia buah-buahan yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi tentang cara mengatasi hama dan penyakit pada tanaman-tanaman kita, terutama tanaman cabai yang sering terjadi kasus-kasus hama dan penyakit, dan juga bisa diaplikasikan pada tanaman-tanaman lain seperti padi, terong, tomat, atau tanaman hias atau tanaman tahunan seperti durian, kelengkeng, mangga, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya hanya bermodal bahan-bahan yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama kita ambil bahan utama yaitu kapur barus, di mana kapur barus ini mengandung banyak manfaat untuk tanaman-tanaman kita, yaitu sebagai pestisida dan insektisida. Nah, kita ambil sebanyak 6 butir saja. Nah, ini kandungannya cukup banyak, ada naftalina dan prodiklorabensina. Itu sangat bagus karena baunya itu sangat menyengat dan tidak disukai oleh serangga, dan jika terkena pada serangga akan mati. Nah, kita haluskan dengan menggunakan kain ya, lalu kita tumbuk-tumbuk. Ini cukup murah karena kita beli cuma 2000 atau 2500, isinya banyak sekali, bisa digunakan berkali-kali. Nah, adapun sumber atau bahan dari kapur barus itu ada 2 macam, yaitu pertama dari tanaman, yang kedua kalau zaman sekarang biasanya digunakan yaitu dari hasil pengolahan minyak bumi atau batu bara. Jadi ini ada 2 sumber, yaitu dari nabati dan juga dari bahan mineral atau minyak bumi dan batu bara. Ini udah halus, lalu kita masukkan ke dalam ember ini. Nah, ini udah masuk, jadi baunya sangat menyengat. Nah, apalagi untuk hama-hama kita nanti akan lepek-lepek atau bahkan mati ya. Nah, ini udah kita masukkan ke ember. Jadi bahan pertama yaitu 6 butir kapur barus. Nah, selanjutnya kita beri air sebanyak sekitar 600 ml atau 600 cc. Nah, kita masukkan ini sebagai media untuk pengenceran nantinya. Nah, kita masukkan ini. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu kita aduk-aduk agar tercampur bahan itu dengan air. Yang selanjutnya nanti dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Jadi jangan di skip, dan bagi yang baru menemukan channel ini untuk subscribe, like, dan komen. Semoga yang telah subscribe rezekinya semakin melimpah dan barokah. Kita aduk-aduk. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama mencoba cara-cara kreatif dan inovatif
sehingga pertanian kita semakin maju dan tidak tergantung atau ketergantungan dengan pabrik-pabrik kimia. Jadi kita lebih hemat dan efisien. Nah, selanjutnya bahan yang kedua kita gunakan yaitu sampo sebanyak 1 saset. Nah, ini kita masukkan, dimana sampo ini juga bagus untuk mengusir hama dan penyakit pada kita karena kandungannya. Bahkan kalau kita menggunakan sampo ini aja, kita sering pedas di mata. Itu kalau kita aja pedas, apalagi hewan-hewan kecil, dia akan kelepak-kelepak bahkan mati karena kandungan dari sampo ini. Apalagi dikombinasikan dengan kapur barus dan bahan lain-lainnya. Jadi yang pertama kapur barus 6 butir ditambah sampo 1 saset. Ini nanti ditambah dengan bahan lainnya yang akan menjadikan racikan ini super power, super dahsyat untuk pengusiran hama penyakit di tanaman kita, terutama tanaman-tanaman cabai. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu minyak kayu putih. Nah, ini juga kandungannya sangat bagus dan baunya tidak disukai oleh serangga, hama, dan penyakit, bahkan anti jamur. Nah, ini kita masukkan sebanyak 1 sendok makan, lalu kita aduk-aduk sehingga tercampur bahan-bahan tersebut, sehingga hama dan penyakit akan musnah dan koit. Nah, kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur bahan-bahan tersebut. Adapun kandungan dari minyak kayu putih yaitu mengandung aterpineal, limonene, valerat, dan bezoataldehid. Sangat lengkap kandungannya dan sangat efektif untuk mengusir hama dan penyakit dan menghilangkan jamur. Dan juga di minyak kayu putih terdapat kandungan karyopilene dan pinene. Nah, jadi sangat kompleks karena kandungan minyak kayu putih tersebut. Nah, ini kita masukkan lagi ke dalam botol tadi setelah dicampur dengan bahan-bahan tersebut. Nah, ini kita simpan, semakin lama semakin bagus, dan diaplikasikan per 50 cc campuran ini dengan air bersih 15 liter dan disemprotkan ke bagian-bagian tanaman yang terkena serangan atau kurang sehat, serangan hama atau penyakit ataupun jamur, dan berikanlah 1 minggu sekali. Cukup praktis, mudah. Dengan semprotan ini semua tanaman cabai akan hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Hanya menggunakan bahan atau 3 bahan tadi, yaitu kapur barus, minyak kayu putih, dan sampo. Ini udah sering kita dapati di rumah kita, dan kalau sudah ada tidak perlu beli lagi alias gratis.
Nah, sekali lagi di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama mencoba cara racikan sederhana dari bahan-bahan yang ada di rumah kita, sehingga tanaman kita akan subur, berbunga dan berbuah lebat. Nah, demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses BEMS. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo.